yang dibahas di sini tentang peninggalannya Raja Hindu, Buddha, dan Islam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman, peserta didik mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Kedua, setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, peserta didik mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasa sendiri secara runtun dan menggunakan ejaan yang benar. Ketiga, setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman, peserta didik dapat menuliskan contoh sifat keteladanan si Raja Purnawarman. Keempat, setelah mengamati gambar dan video animasi tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, peserta didik dapat mengidentifikasi peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang kelima, setelah mengamati gambar dan video animasi tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, peserta didik dapat mengidentifikasi sikap kepahlawanan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, bisa dibaca? Bisa. Oke, sekarang kalian mengamati yang ada di papan atau yang ada di bukumu. Ada semua bukunya kan? Sepakat? Nah, sambil Anda mengamati, dicatat yang hal-hal penting yang menurutmu penting dari sekarang. Sambil mengamati, ada di situ peninggalannya, ada yang kurang jelas dipanggil. Perhatikan dulu ya. Ya, kerajaan Tarumanegara, kerajaan berdiri pada tahun di mana? Di mana? Di barat Pulau Jawa. Makanya konsentrasi. Kerajaan Mataram terletak di mana? Yogyakarta, Jawa Tengah. Sudah semua itu tadi? Nonton video disimak kan? Ada hal-hal penting dicatat, yang kurang jelas nanti ditanyakan. Sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam.
ke Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta, atau mungkin mengunjungi Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Adanya kerajaan dan bangunan candi ini adalah salah satu bukti berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia, baik kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, maupun Islam. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha diperkirakan berdiri di Indonesia sejak abad ke-4 Masehi. Kerajaan tersebut berkembang karena hubungan dagang dengan India dan Tiongkok. Mari kita bahas apa saja contoh kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan pertama terletak di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai mengalami kejayaan pada masa Raja Mawarman yang kisahnya tercatat dalam 7 buah berupa. Dicatat Sofia, sebentar saya tanya. Kerajaan Tarumanegara terletak di dekat Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini berkuasa sejak abad ke-4 Masehi. Raja yang dikenal adalah Purnawarman. Peninggalan kerajaan Tarumanegara adalah prasasti Kudu, prasasti Ciater, dan prasasti Turun Kopi. Kerajaan Mataram kuno berkuasa sejak abad ke-8 Masehi. Awalnya, kerajaan ini terletak di Jawa Tengah, kemudian pindah ke Jawa Timur karena bencana letusan gunung berapi. Raja pertamanya adalah Raja Sanjaya. Awalnya, kerajaan ini bercorak Hindu, tapi pada masa dinasti Shailendra juga Buddha. Peninggalan kerajaan Mataram kuno adalah Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang berdiri sejak abad ke-7. Kerajaan ini terletak di Palembang, tepatnya di dekat Selat Malaka. Kerajaan ini mampu berkembang dengan pesat karena Selat Malaka merupakan pusat pelayaran dan perdagangan internasional. Raja yang terkenal adalah Raja Balaputra Dewa. Peninggalan kerajaan Sriwijaya adalah prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Talangkuwo. Kerajaan Singosari terletak di Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada abad ke-13. Raja yang terkenal adalah Kertanegara yang membawa Singosari ke puncak kejayaan melalui ekspedisi Pamalawi. Peninggalan kerajaan Singosari adalah Candi Jago, Candi Kidal, dan prasasti Kudayi. Kerajaan Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1527 Masehi dan terpusat di Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya dari kerajaan Singosari. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar. Kekuasaan Majapahit terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia bagian timur. Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada inilah Majapahit berada di puncak kejayaan. Peninggalan kerajaan Majapahit adalah Candi Tikus dan Kitab Sutasoma. Bagaimana dengan kerajaan bercorak Islam? Islam masuk dan berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 melalui para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Yuk kita bahas apa saja contoh kerajaan bercorak Islam. Kerajaan Islam yang awal muncul adalah Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 1267 Masehi oleh Raja pertamanya, Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran setelah Portugis menguasai Selat Malaka. Tradisi dan kekuasaan Samudra Pasai
kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Aceh. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai adalah makam Sultan Malik As-Saleh dan Kokoin Dirham. Kerajaan Islam pertama yang muncul di Pulau Jawa adalah Kerajaan Demak. Semula, Demak merupakan salah satu wilayah di bawah kekuasaan Majapahit. Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 1475 Masehi oleh raja pertamanya, Raden Patah. Peninggalan Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. Kerajaan Mataram Islam terletak di kota Yogyakarta. Kerajaan ini didirikan tahun 1586 oleh Ki Ageng Pamanahan. Namun, pada tahun 1755, melalui perjanjian Giyanti, Kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi dua bagian. Kerajaan itu dipimpin Pakubuwono berkedudukan di Surakarta dan kerajaan yang dipimpin oleh Mangkubumi berkedudukan di Yogyakarta. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam adalah Masjid Kota Depde. Kerajaan Ternate berdiri sekitar abad ke-13 di Maluku oleh Bab Masyur Malam. Kerajaan Ternate berkembang menjadi kerajaan Islam yang maju dan paling besar di wilayah timur. Hingga kini, Kerajaan Ternate masih ada, meskipun tidak lagi memiliki kekuasaan politik. Kerajaan Tidore berdiri pada tahun 1486. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Nuku yang mampu mempersatukan Kerajaan Ternate dan Tidore, serta mengusir Portugis dari Terlalu cepat videonya. Peninggalan Kerajaan Tidore adalah Benteng Tore Tabula dari Istana Turki. Ada kan? Kerajaan Banten terletak di Banten. Ini dia. Kekuasaan Kerajaan Banten meliputi sebelah barat pantai Jawa sampai Lampung. Kesultanan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin pada tahun 1552. Peninggalan Kerajaan Banten adalah Masjid Agung Banten. Kerajaan Gorontalo adalah kerajaan kembar yang bersatu dan terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Kesultanan Gorontalo mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin yang dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Peninggalan Kerajaan Gorontalo adalah Istana Balampura dan Masjid Anta. Jangan Bagi PJ, ternyata banyak ya kerajaan Indonesia yang berjaya dan terkenal. Hal ini tidak lepas dari kepemimpinan para raja yang berani dan berkuasa. Berbagai peninggalan kerajaan juga harus kita jaga kembali agar bukti sejarah kerajaan di Indonesia tidak hilang dan dapat terus diwariskan. Yuk sekarang coba jawab dalam pertanyaan berikut. Salah satu cara melestarikan peninggalan kerajaan berikut adalah dengan Oke. Belum, masih banyak. Saya tanya. Kerajaan yang dijuluki oleh Jawa kan kerajaan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Sudah ada tadi yang diambil di sini? Yakin? Ada pertanyaan? Tidak ada? Saya akan tanya. Kerajaan Sriwijaya terletak di mana tadi?
Hari ini kita akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Yuk kita pelajari adik-adik. Saya kasih waktu 5 menit buat pertanyaan. Ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan berarti liburan bertanya. Dari sekarang. Isi 60 di sini. Sudah? Sudah. Sultan Iskandar Muda dari mana? Dari Aceh. Jelas di situ peninggalannya? Sejarah. Oke, karena tidak ada pertanyaan, secara kalau dikerjain. Tidak ada petunjuknya? Tulis nama kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Didiskusikan, ada penilaian tersendiri. Penilaian kelompok dengan penilaian individu, oke? Semuanya harus paham. Masih lagi tulisannya? Ada semua di bawah sini. Udah.
Jelas semua? Kelompok satu di sini. Itu sama soalnya diperhatikan masing-masing lagi soal. Oh ini nomor 5, ini nomor 1, nomor ini kerja masing-masing kan kelompoknya. Begitu caranya kerja kelompok. Sama. Sama kan? Sama. Sama kan? Silakan. Kalau ada yang sudah boleh. Yang paling cepat. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh raja di pengawasan. Ada di wawancara di sini tadi, ada di pemantapan. Ada. Boleh. Yang lain masing-masingnya di kolomnya nomor 2. Kenapa serah? Ya sambil kamu kerja bisa. Hari ini kita akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Yuk kita belajar ya adik-adik. Sambil kamu kerja itu harus Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang mereka dengarkan saja, lakukan? dengarkan. Yang pertama, gambarnya adalah menjemput teman yang sakit. Lalu gambar yang kedua ini apa ya adik-adik ya? Mungkin ini mencintai lingkungan. Lalu gambar yang ketiga membantu teman yang sedang kesusahan. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Ini adalah sikap yang baik ya adik-adik ya yang perlu kita contoh. Hal baik apa saja yang bisa kalian contoh dari gambar tersebut? Nah, di sini ada hal baik yaitu peduli terhadap teman kita, peduli terhadap lingkungan. Itu hal baik yang bisa kita contoh dari gambar ini. Sifat kepahlawanan yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah yang pertama menjemput teman yang sakit. Nah, sifat kepahlawanannya apa? Peduli terhadap teman. Yang kedua, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Yang nomor 2 ini adalah gambar kedua dari. Yang ketiga, menolong teman yang mengalami kesusahan. Itu adalah sifat kepahlawanan berdasarkan gambar tersebut. Apa toh sifat kepahlawanan itu? Nah, ayo adik-adik kita pelajari. Pahlawan adalah orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Rasa cinta tanah air
air dan bangsa ditusuk dengan cara yang berbeda. Perjuangan dilakukan oleh para pendidik yang mendirikan sekolah rakyat untuk mencerdaskan bangsa. Perjuangan dilakukan oleh para diplomat yang berjuang untuk menekan kedudukan pihak penjajah di meja diplomasi. Perjuangan dilakukan oleh para pengguna dan radio untuk membangkitkan rasa cinta tanah air dan mengobarkan semangat perjuangan kepada masyarakat. Bahkan perjuangan juga dilakukan oleh para seniman dan budayawan melalui lagu-lagu perjuangan ciptaan mereka. Jadi orang disebut pahlawan secara langsung berjasa, berani, dan penuh pengorbanan. Ya, siapa? Orang-orang sekitarnya, bangsa, negara, agama. Tadi zaman dahulu pahlawan itu rela mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, rasa cinta tanah air itu bisa ditunjukkan dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya untuk para pendidik ya, pendidikan sekolah, guru mendidik murid ya. Diplomat berjuang menekan kedudukan pihak penjajah di meja diplomasi. Lalu untuk surat kabar radio itu juga perannya masing-masing untuk mewujudkan atau menunjukkan rasa cinta tanah air mereka. Lalu adik-adik bagaimana cara menunjukkan rasa cinta tanah air kalian? Nah, dengan cara apa? Misalnya mengikuti upacara bersama dengan hikmat, lalu kalian belajar dengan rajin, itu menunjukkan rasa cinta tanah air juga loh. Merawat lingkungan sekitar kita. Nah, apakah aku ini bisa jadi pahlawan membawa lingkungan berperan? Adik-adik, untuk saat ini kita kan sudah merdeka. Kita tidak perlu berperan seperti pahlawan zaman dahulu. Cukup kalian peduli dengan orang lain. Hari ini pecinta tanah air dan guru mendidiknya. Jadi kalau kalian menolak saja diambil dari kebudayaan-indonesia.net. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Jadi dulu di Indonesia itu ada kerajaan namanya Tarumanegara. Tahun 1995 sangat jauh ya dikatakan sekarang 2020 ya. Dan di situ Raja Purnawarman ini membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran Sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur Sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga dan menjadi subur. Ladang para petani tidak terkeringat pada musim kemarau. Ini adalah yang dilakukan Raja Purnawarman. Kita lanjutkan adik-adik. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut dengan hadiah tertutup kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman ini berhasil membasmi semua perompak,
keadaan itu menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya itu diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal dengan prasasti Ceruteun. Ya, nah ini adik-adik, karena Raja Purnawarman ini sangat dicintai rakyatnya ya adik-adik.
membuatkan prasasti, yaitu telapak kakinya diabadikan dalam prasasti Seruteun. Ini adalah ilustrasi dari tokoh Raja Purnawarman. Adik-adik sangat gagah dan berani ya. Nah, perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman yaitu yang pertama, dia membuat saluran air yang bukan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Beliau selalu berjuang untuk rakyatnya. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanagara untuk memerangi bajak laut. Itu perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Lalu sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh Raja Purnawarman? Nah, ini sikap kepahlawanannya adalah berani dan pantang menyerah, memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Perlu kita contoh ya adik-adik sikap kepahlawanan yang dimiliki Raja Purnawarman ini. Adik-adik, ini adalah ilustrasi atau gambar ya. Pertama ini ya tentang upaya Raja Purnawarman mengatasi banjir dengan memperbaiki Sungai Cukup, Sungai Citarum, ya, Sungai Gangga yang ada di Cirebon, gitu ya, dialirkan sehingga rakyatnya merasakan manfaat dari aliran itu. Nah, di sini ada cangkuang dan telapak kaki Raja Purnawarman pada prasasti Seruteun. Nah, ini adalah peninggalan dari Kerajaan Tarumanagara saat ini yang dipakai oleh Raja Purnawarman. Sampai saat ini masih ada loh yang candi ini dan telapak kaki dari Raja Purnawarman. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Tapi itu jangan mati. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan karya perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Ini adalah para pahlawan yang pernah berjuang di Indonesia. Ada Sultan Iskandar dari Aceh, Sultan Hasanuddin, ini disebut ayam jantan dari itu berasal dari kerajaan Goa lalu Makassar. Lalu ada Raja Baladewa, ini dari kerajaan Sriwijaya yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Lalu di sini ada Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hadim. Ada yang sudah? Memahami materi.
Bisa begitu. Nomor 3 sudah coba jawab. Ada yang ketiga. Iya. Kalau yang ketiga jangan harus dimati Tuhan. Nomor 3. Nomor 3 siapa yang bisa? Angkat tangan. Jawabannya. Ya? Ah, maju sini. Tuliskan yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Para petani merasa senang karena ladangnya subur. Itu? Kalau kembali, jadi harus apa lagi? Betul, kasih atlas. Baru 2 kelompok. Silakan dikerja. Ceritakan kembali. Iya, oke. Jadi bukunya masing-masing. Sudah? Mana buku tadi yang mana ini? Kalau ada yang sudah baru kita kerja tugas lagi, baru setelah itu boleh istirahat. Meringkas, membuat kesimpulan, tahu? Tentang Raja Purnawarman dengan peninggalannya atau nama raja-raja yang ada di Hindu-Buddha itu. Kamu bikin di situ yang mana peninggalannya, namanya siapa, kerajaannya apa? Kerajaan tertua Hindu di Indonesia, kerajaan apa? Ada semua di bukunya situ. Ayo, Kita pasang di dia. itu tadi yang kamu catat-catat itu, tulis apa yang kamu ketahui, yang kamu ingat tentang raja-raja Hindu, Buddha. Poin-poinnya saja, kamu mengerti? Yang sudah langsung tampil juga di depan.
Sampai itu underscore itu sampai. Ada yang bisa bikin kesimpulan? Sudah? Siapa semua nama-nama tokoh kerajaan itu? Ada? Namanya Fani di sana juga masing-masing. Tidak marah jangan lupa di depan. Tidak marah jangan lupa masih ada pesan baku. Tidak bisa. Namanya sudah tulis. Kita sudah dikira namanya apa? Gitu kan bisa ikut menangis. Sudah? Waktunya 1 menit yang pokoknya itu saja berarti kelompok 3 tidak dapat sesuatu dan lain hal. Kelompok 2 tadi alhamdulillah. Sudah? Semua kan? Sudah? Sudah? Diedit kan dicapcap. Diedit dicapcap sama. Anak ID. Bangun dari sini dari mana? Dari sini. Dari sini. Sampai sini. Ambil dari mana?
dalamnya apa kan? Pero pengaruh. Dia ngapain? Sudah? Sudah yang sudah boleh. Nah, kan pintar-pintar. Sudah? Buat kesimpulan dari semua apa yang Anda kerja, apakah sudah ada yang bisa? Sudah? Ayo, satu-satu. Sudah. Raja Mulawarman. Raja Mulawarman dikenal sebagai pemimpin yang baik, bijaksana, serta sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Rakyat pertanian dan peternakan termasuk ikan yang dikembangkan. Dua, Raja Purnawarman. Purnawarman adalah raja yang terkenal dari kerajaan Tarumanegara. Tiga, Raja Sanjaya. Sanjaya adalah raja dari dataran tinggi atau Mataram. Empat, Raja Airlangga. Pada tahun 1911 Airlangga dinobatkan sebagai raja. Nah, ini tadi kerajaan apa ini, Anu? Kerajaan? Kerajaan Hindu kan? Kerajaan Hindu kan? Oke, kasih aku bukan kelompok. Yang lain? Yang lain tidak ada pertanyaan? Saya tanya ulang. Ada yang belum jelas? Sudah jelas semua? Sudah. Oke. Sudah jelas katanya. Nah, kerja. Yang sudah kumpul. Yang sudah kumpul, tulis nama. Yang sudah kumpul di meja.
Sudah ada siap? Satu menit lagi waktunya. Belum. Sudah? Ada yang siap? Oke? Sudah. Jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Oke, kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Prasasti Yuka ditulis menggunakan huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Selanjutnya ada kerajaan Majapahit yang dikenal sebagai kerajaan terbesar di Nusantara. Oke? Dulu saja. Oke. Lagi itu tadi kesimpulan hasil materinya kita hari ini yang kita pelajari. Nah, pertemuan berikutnya minta tolong dengan sangat belajar masing-masing di rumah. Lebih aktif dan lebih rajin, tidak seperti hari ini. Kamu mengerti? Nah, hasil kerja kelompok Anda kalau saya kasih nilai untuk kelompok 1, dia dapat nilai 85. Kelompok 2 dapat 80. Kelompok 3 dapat 70. Terima kasih kerjasamanya. Kita bertemu di pertemuan berikutnya hari Jumat. Hari Jumat kita masuk sifat-sifat cahaya. Jadi kita praktek ya. Kita praktek seperti biasanya. Membuat kesimpulan dan lain-lain. Oke? Oke, sebelum pulang, sebelum masih kita pimpin doa di sini. Sebelum kita mulai kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Ih, pulpenku.